Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ramadan. Saya dari kelompok 10 Teknologi Informasi. Di sini kami akan membahas hasil dari pembahasan kami. Pembahasan kami yang pertama adalah kejahatan komputer yang akan dibacakan oleh Muhammad Ari Al-Fajar. Pembahasan kedua kami adalah keamanan komputer yang akan dibacakan oleh Kak Januardin Danu. Pembahasan ketiga kami adalah keamanan, privasi, kebebasan, dan etika yang akan dibacakan oleh Marsandi Al-Imron dan Wahyu Ramadan. Dan yang terakhir, pembahasan kami adalah keamanan dan kepercayaan yang akan dibacakan oleh Fitra Effendi. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan hasil pembahasan kami. Dilanjutkan dengan pemateri kedua hingga pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Al-Fajar dengan NIM F1G12210. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Kejahatan ini terjadi diantaranya terkait dengan hal yang bersifat privasi. Salah satu contoh kejahatan komputer adalah cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Ada beberapa jenis cybercrime, yaitu unauthorized access, illegal contents, cyberstalking, cybersquatting, dan typosquatting, dan lain-lain. Adapun contoh-contoh kejahatan cybercrime adalah pornografi, cybercrime, cybertrespass, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang keamanan komputer. Sistem keamanan komputer adalah perlindungan sistem komputer dan informasi dari bahaya, pencurian, dan penggunaan yang tidak sah. Perangkat keras komputer biasanya dilindungi dengan cara yang sama dengan cara yang digunakan untuk melindungi peralatan-peralatan berharga ataupun sensitif lainnya, yaitu berupa nomor seri, pintu, dan kunci, serta alarm. Nah, di sisi lain, perlindungan informasi dan akses sistem ini dapat dicapai melalui taktik lain. Secara umum, sistem keamanan komputer di sini adalah segala hal yang termasuk mengendalikan akses fisik ke perangkat keras serta melindungi terhadap bahaya yang mungkin datang melalui akses jaringan, injeksi data, kode, dan karena malpraktek oleh operator, baik yang disengaja, tidak disengaja, ataupun karena mereka sendiri tertipu untuk menyimpang dari prosedur keamanan. Selanjutnya, cara menjaga dan meningkatkan sistem keamanan komputer. Nah, ancaman sistem keamanan komputer ini menjadi inventif tanpa henti sekarang. Ada banyak kebutuhan bagi seseorang dalam menjaga dan meningkatkan keamanan untuk melindungi dari ancaman keamanan komputer yang kompleks dan terus berkembang ini, dan agar tetap aman saat dalam keadaan online. Nah, adapun beberapa cara yang dapat digunakan. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem keamanan komputer kita adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menginstal perangkat lunak antivirus dan keamanan yang terbaru. Nah, kemudian tetap mendapatkan info terbaru tentang perangkat lunak dan berita terbaru seputar perangkat
kita, dan lalu kita melakukan update ataupun pembaruan perangkat lunak secara segera setelah tersedia. Nah, kemudian itu mengaktifkan firewall, karena firewall ini bertindak sebagai penjaga keamanan antara internet dan jaringan area lokal kita. Kemudian menghindari melakukan klaim pada lampiran email kecuali kita tahu sumbernya. Nah, yang terakhir itu mengubah password atau kata sandi secara teratur menggunakan kombinasi yang unik dari angka, huruf, dan tipe case. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keamanan, privasi, kebebasan, dan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adab. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu baik atau buruk. Alasan mengenai pentingnya etika dalam teknologi informasi adalah sebagai berikut. 1. Pengguna teknologi informasi berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Kedua, pengguna teknologi informasi merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pertanyaan identitas asli dalam berinteraksi. 3. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam kemajuan teknologi informasi memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga pengguna yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. 4. Harus diperhatikan bahwa pengguna teknologi informasi akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru. Ada beberapa jenis isu etika dalam dunia teknologi informasi. Salah satu isu aksesibilitas yaitu untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dalam pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dalam keamanan. Hak pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan, atau individual menjadi bagian di dalam hukum di banyak negara dan kadang konstitusi atau hukum privasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dengan NIM F1G1220664 yang akan membawakan materi dari kelompok. Oke, langsung saja. C. Pengenalan keamanan informasi. Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Keamanan informasi berarti melindungi informasi dan sistem informasi dari akses yang tidak berkepentingan, penggunaan, pengungkapan, gangguan, pengubahan, dan perusahaan. Ada 4 aspek yang melingkupi keamanan komputer, yaitu privasi, confidentiality, integrity, authentication, dan availability atau ketersediaan. Kebebasan. Kebebasan yang dimaksud antara lain adalah kebebasan informasi, yaitu hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja, tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, atau juga sebagai kebebasan internet yang mencakup hak digital, kebebasan informasi, hak akses internet, kebebasan dan sensor internet, dan
netralitas internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Effendi, NIM F1G1220448. Di sini saya akan membacakan materi keempat, yaitu keamanan dan kepercayaan. Keamanan. Keamanan merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam proses bisnis online maupun pengoperasian sistem informasi. Keamanan bertujuan untuk mencegah adanya ancaman terhadap sistem informasi dan komunikasi, khususnya transaksi online, sehingga dapat terjaga sistem keamanan dan memberi kenyamanan pihak konsumen. Kejahatan dalam dunia internet memiliki bentuk beragam. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya identitas individu atau organisasi dalam dunia internet mudah untuk dipalsukan, tetapi sulit dibuktikan secara hukum. Selain itu, internet menyediakan akses yang luas pada pengguna yang memiliki potensi untuk menjadi korban. Kepercayaan. Lau dan Lee mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Kesediaan ini muncul karena adanya pemahaman individu tentang pihak lain yang didasarkan pada masa lalunya. Adanya harapan pihak lain akan memberikan sumbangan yang positif, walaupun ada juga kemungkinan pihak lain memberikan sumbangan yang negatif. Kepercayaan konsumen pada internet. Guna sekarang dan log. Pengembangan hubungan yang tepat pada internet dipengaruhi dari berbagai sektor. Bagaimanapun pengaruh ini tidak menerjemahkan ke dalam angka penjualan yang lebih tinggi melalui internet. Jelas bahwa dengan transaksi online, konsumen tidak berinteraksi dengan fisik toko online. Oleh karena itu, konsumen tidak mampu untuk mengevaluasi secara efektif produk yang ditawarkan atau untuk memeriksa identitas penjual. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil pembahasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.